follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Keyakinan, kita berdoa supaya semuanya dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam. Yang pada hari ini kami atas nama keluarga Dhamma Widya Aryananda Suteja merasa terharu atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sudah jelas kami sebagai tuan rumah, ayah daripada Widya, minta maaf sebelumnya apabila penyambutan kami kurang berkenan karena kesemuanya serba darurat. Yang sudah jelas situasi pandemi pada saat ini. Inilah keterbatasan kita dalam menerima, menyambut kedatangan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Walaupun demikian, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada keluarga Yosef. Jadi dalam hal ini banyak acara yang kita pangkas dengan sendirinya, terutama kebebasan kita dalam berkumpul. Dan untuk selanjutnya, biasanya kalau tamu hadir, datang tuan rumah, ya Bapak dan Ibu sekalian, tapi dalam hal ini maaf Pak ya, dan kebebasan kita pun dibatasi dengan sendirinya. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga Pak Ubala dan Bu Aryati, izinkan kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesempatan berkumpul pagi ini di rumah yang bahagia ini. Sebelum kami menyampaikan maksud dan tujuan kami seperti yang Bapak sampaikan, izinkan saya perkenalkan dulu rombongan kami, karena tidak kenal maka tidak sayang. Jadi
saya sendiri adalah Atul Lokara, kakak tertua dari Ramsel Lokara. Saya yang nomor 1. Ramsel Lokara ini nomor 2. Nomor 3. Jadi ini bapaknya Yosef, dan ini adik saya, ibunya Yosef. Yosef itu anak pertama dari Ramsel Lokara. Yang kedua, ini adiknya Yosef. Adiknya Yosef, kebetulan Pak Yosef ada 2 putra. Dan ini anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua. Kebetulan saya 2 putri. Demikian Pak, mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita akan menjadi semakin akrab lagi. Jadi maksud dan tujuan kami, kehadiran kami ke sini Bapak Ibu, kami ingin melamar anak Bapak Widya. Beberapa bulan yang lalu, Yosef itu bisik-bisik ke saya dan ke bapaknya, Pak, tolonglah, saya sudah berhubungan 5 tahun lebih dengan Widya. Kalau bisa, saya ingin melamar dia. Itulah tujuan singkatnya dari kedatangan kami kemarin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami sangat berharap sekali agar Bapak dan Ibu sudi menerima lamaran kami, dan nanti akan ibunya Yosef akan memberikan semacam perhiasan dan lain-lain sebagai tanda itikat baik kami dan itikat keseriusan kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak sebelumnya. Ya, mungkin takut ada 1 atau 2 Dama Widya, Pak, nanti diperlihatkan sama namanya Dama Widya, supaya Dama Widya dipanggil ke sini. Dilihat dulu nanti, iya atau tidak. Ya, yang dikhawatirkan bukan itu Pak ya. Coba. Ini yang mau dilamar. Yang ini bukan Pak. Panggilan sehari-hari, nama panjangnya adalah Dama Widya Aryananda. Terima kasih Pak. Terima kasih. Benar ya Pak ya? Otomatis karena yang dikatakan tunangan, ya, lamaran, otomatis orang tua tidak bisa menjawab Pak. Yang menjawab adalah kemauan anak itu sendiri. Kalau saya atau mamahnya Widya, ya saya terima. Tapi kalau anaknya tidak bersedia, alangkah baiknya, alangkah arifnya, dan alangkah bijaknya kita dengar secara langsung jawaban daripada Widya. Siap menerima dan tidak, ya. Itulah lebih afdolnya lagi. Terima kasih Om, Tante, Kak, Titin, Kawa, Dek, udah hadir hari ini. Ya Om, Tante, atas pertanyaan dari keluarga Yosef, ya aku bersedia. Ya, kita sebagai orang tua bangga, ya. Jadi sesuai daripada isi hati Widya, siap untuk menerima Yosef. Dan untuk Yosef sendiri, bagaimana? Selamat pagi semuanya. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang juga. Ada umur. Ya ini artinya hari ini sudah bawa keluarga ke sini, tujuannya sudah tahu semuanya. Ya semoga acara hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan kita semua. Dan terima kasih sudah mau menerima kehadiran kita semua di sini. Kami nanti ibunya Yosef akan mengalungkan semacam perhiasan kepada Widya untuk tanda mengikat
agar Widianya jangan pergi lagi kemana-mana gitu. Ya, karena lamarannya sudah diterima, otomatis diikat oleh orang tua. This moment I live only for your Pasangkan oleh mamahnya Yosef, diikat. Ya, maaf. Ini adalah pilihan Yosef. I give my hand to Siap. oh my heart. Dibantu. Bantu ya. Aja. Can't wait to Ya, sudah diikat ya, Widya sama mamanya Widya. Ya. Dan intinya yaitu bahwa emas melebihi daripada logam-logam yang lainnya. Dengan sendirinya ini adalah suatu pelajaran yang sangat berarti bahwa batin, pikiran, diri baik Yosef maupun Widya harus mulia seperti emas tersebut, logam mulia. Jadi tidak lihat kiri kanan dan mempunyai pandangan yang lurus, yang bersih, yang suci, sama dengan pasangannya yaitu lilin. Kita perhatikan bahwa lilin ini adalah pasangan ya sebagai penerang dan berwarna merah. Mengapa dipilihnya berwarna merah? Sedangkan lilin macam-macam warnanya, ada yang putih, ada yang biru, ada yang hijau, kuning, tapi merah. Merah ini adalah menandakan kebahagiaan. Yosef, Widya bahagia enggak? Saling ya berkenalan dan saling melamar dan disaksikan oleh keluarga besar, baik keluarga besar Yosef maupun keluarga besar Widya. Yang bersangkutan bahagia, ya inilah tanda daripada lilin yang berwarna merah, bahagia. Dan lilin ini lurus, tidak bengkok, ya, lurus, yang artinya batin, pikiran, ucapan, perbuatan harus lurus, selurus lilin ini. Arti daripada lilin. Dan lilin dapat menerangkan lingkungan, ya. Kalau lilin ini disundut, dia akan terang dan akan menyinari kepada siapa saja yang bersinar. Begitu pula batin Widya, batin Yosef harus seterang dan menerangi orang banyak dan makhluknya. Kalau belum dipersilakan, saya belum menerima nih Bapak. Untuk selanjutnya mungkin kami serahkan saja kepada Bapak untuk mengatur langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih Pak. Uang, kalau tidak ada uang kita tidak berdaya seolah-olah. Tapi uang ini dapat diartikan sebagai kebutuhan hidup kita. Ya nanti di sini kita sudah bawa sesaran semuanya Om, cuman yang penting di sini ada uang, nanti di sini uangnya ada uang susu, lalu nanti ada uang soja, kemudian yang terakhir nanti ada uang tanjip. Nanti yang paling gede di sini ada uang tanjip. Nanti kalau misalnya yang dua angka ini yang gede, ini uang untuk susu dengan uang susu. Baik, goreng. Kalau sudah dikeluarkan, yang uang dulu ya. Nanti Kemudian ini untuk videonya ya. Nanti yang angka ini L ini kan. Ya, ini tanda di sini. Lalu kalau misalnya untuk uang susu ya seperti pro depannya itu ya M. Nanti ini untuk sampai. Lalu untuk uang tanjip nanti ada di sini. Ya, karena ini nggak bisa dilepas, jadi seperti ini. terus ini ada perhiasan juga ya.
cicil ya. Karena di sini yang berkepentingan dengan sendirinya uang susu, karena selama dilahirkan dia itu nyusu sama mamanya, tidak nyusu sama bapaknya. Ya, otomatis kalau kita lihat secara materi ya tidak kebayar susu ibu untuk anak tidak. Ini lambangnya. Ya, dengan susah payah mamahnya Widya tidak mengenal waktu, siang malam Widya sehat, Widya sakit, orang tuanya tidak. Inilah bakti anak kepada orang tua, rasa bakti anak kepada orang tua. Oh iya, betul iya. Jangan dilihat isinya, tapi dilihat angpaunya. Ini uang susu yang melambangkan bahwa kasih sayang yang selama ini kami berikan telah ditebus oleh calon suaminya, agar kiranya putri ini nanti juga dirawat oleh suaminya sampai di akhir hayat memisahkan. Tidak ada istilahnya putus di jalan. Inilah penukaran dari Nak Yusef uang susu yang dia pada waktu bayi. Terima kasih. Terima kasih ya, Nak Yusef. Panggil mama, sekarang enggak tante, enggak om lagi ya. Panggil mama, panggil papa ya, ikuti Yosef. Selanjutnya Waktu serahkan Pak. kalau kita walaupun kita anak ini jadi sebagai kami yang ini uang sanggit atau uang serahan yang kami ambil Pak. Kebetulan situasi seperti ini pandemi ya, itu kami tidak akan ambil semuanya, yang kami ambil hanya ekornya saja. Kepalanya saya kembalikan ke Yosef. Ya, kalau kami kembalikan semua itu pun tidak boleh, kurang etis ya, kurang sopan kita sebagai orang timur. Yang kami ambil adalah ekornya saja, buntutnya, kepalanya saya kembalikan kepada Bapak. Terus terang kami tidak menjual anak. Yang kami harapkan anak ini menjadi anak yang baik dan jodohnya dari muda sampai dengan kakek nenek dan akhir hidup. Nah, itu harapan kita sebagai orang tua ya. Jadi dalam hal ini yang kami ambil nanti adalah ekornya saja ya. Ada Bu, nanti yang bulannya yang mana, kan ada ini yang ada ribuan ya? Iya. Dan bubur udah pasti buntutnya itu. Ini kita tidak hitung jumlah berapa, seperti berapa gepok, banyak, ini sangat banyak ya. Cuma nanti kita hanya buntutnya saja, yang paling belakang, yang kecilnya saja, dan kita ambil sebagai ekor dan kepala yang harus kita pegang. Tidak boleh putus, karena ini sudah kekeluargaan dan nantinya akan dilanjutkan acara-acara berikutnya yang masih panjang. Ini rapat amat ya. Ya kemarin bikin lengkap. Iya. Ini kami terima. Pertama kami terima dulu. Ya. Dan akan saya kembalikan ke Bapak, Ibu, dan Nak Yosef untuk acara-acara selanjutnya yang masih banyak. Nah ini yang saya terima cuma di buntut belakangnya, yang utuh, yang masih beberapa gepok kami. Wah, banyak banget ini Pak. Iya. Ada 4 miliar lagi. Ya ini nominalnya berapa? Nggak dihitung soalnya. Nominalnya berapa? Nominalnya 48.880. Oh iya, 40 88. 40 juta 48 juta 88 ribu. Nah yang saya ambil 8 juta 888. Yang 40 juta saya kembalikan. Ya, untuk acara selanjutnya. Yosef ya, ini bisa saksikan. Nah, itu ya Bu ya. Nah,
Jadi kita kalau ada Tionghoa seperti itu. Terima kasih. Ya. Ini saya ambil yang berikutnya. Pasang cincin kawin Om. Iya. Yang di sini nanti buat pemberkatan. Iya. Lalu di sini ada gelang untuk Widya, Iya. ada jam juga, kemudian ada anting dan yang terakhir ada kalung. Ya. Yang nanti dipakai di pemberkatan. Yang nanti semua dipakai untuk pemberkatan. Widya, satu-satunya mamahnya Widya. Widya punya kakak yang pertama laki-laki, yaitu Siddhartha. Ya. Siddhartha mempunyai istri. Ini Ya. istrinya. Nah, ini istrinya Siddhartha. Ya. Istrinya Data, ya. Ini dari Palembang. Data di sini ketemu, ya. Palembang dengan Bekasi. Lalu anak saya yang nomor 2 yaitu Brahma Putra, panggilan sarenya Putra. Nah, kelas berat. Punya istri yaitu Pratiwi atau Putri. Ya, kebetulan anaknya yang dibawa Putra, yaitu di dalam dia, dan Data di rumah anaknya tidak dibawa. Ya, nah itulah. Dan saya punya adik, ya, kebetulan rumahnya sebelah saya. Ini adik saya. Kakak juga ada. Ya. Bapak Parananda sudah dilangsungnya sedikit banyak sudah dijelaskan kepada para tamu, sudah diberikan, silakan mau diminum seperti apa. Mungkin nanti dari Mama Yosef ada sedikit kata-kata wejangan kepada Widya, pada Yosef juga, dimana membina rumah tangga yang baik seperti itu. Waktu dan tempat dipersilakan, silakan Mama untuk memberikan sedikit wejangan. Saya juga mau pesan sama Widya. Bentar lagi juga Widya kan mau masuk ke keluarga kami. Ya anggaplah Widya sama kami itu, sama saya, anggap sudah. Jangan panggil tante lagi, panggil mama sama papa, jangan panggil om lagi, ya. Karena kan sudah kami pinang, ya ikan ibu ya betul. Nah, betul. Jadi jangan lagi tante om gitu. Ya. Semoga nanti perjalanan omnya berjalan dengan lancar. Pertama gimana Widya sama mama, juga sama Sandra. Selamat datang di rumah saya dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga Nak Yosef, di mana intinya telah melanjutkan dari hubungan Nak Yosef dan Widya sejak di kampus hingga sekarang yang kurang lebihnya hampir 6 tahun. Disinilah kita tunggu-tunggu, karena seorang ibu tentu saja apabila anaknya dibawa-bawa khawatir juga kalau tidak ada suatu keputusan lagi. Oleh sebab itu sebagai seorang ibu kami mengharapkan putra-putri ini menjadi contoh tauladan sebagai keluarga yang bahagia, yang keluarga yang selalu cinta mencintai, kasih sayang terhadap semua keluarga, baik keluarga dari Nak Yosef maupun Nak Widya, di mana akan terjadi sesuatu yang seperti kita alami itu perlu mempunyai pemikiran yang bijak, cinta kasih, penerangan yang sempurna agar kiranya tidak ada suatu hal di dalam kehidupan itu. Janganlah memperuncing keadaan, tapi mari menutupi kekurangan dan juga kelebihannya. Kita mari selalu kita samakan sehingga kita akan selalu bahagia di akhir hayat nanti. Hormati orang tua, leluhur, hormati saudara-saudara, karena saudara Nak Yosef, saudara dari Nak Widya juga banyak. Kunjung dan mengunjungi itu diharuskan seharusnya supaya silaturahmi itu selalu terjaga.
Kemudian saya berpesan kepada Nak Widya agar kiranya setelah menjadi keluarga Nak Yosef, dia harus patuh aturan apapun yang diberikan secara baik tentunya. Begitu juga saya nitip kepada Nak Yosef, sayangilah Nak Widya ini yang sudah lepas, sudah kamu tukar dengan uang susu, di mana uang tersebut menebus bahwa itu akan memiliki, yang memiliki sekarang bukan saya, tetapi Nak Yosef itu sendiri. Hal-hal yang mungkin kecil, yang sepele, kerikil-kerikil tajam itu wajar, tapi diselesaikan dengan pikiran yang jernih, perbuatan yang jernih, ucapan yang jernih, dan hati yang suci. Bimbinglah Widya ini ke arah yang baik. Hormat pada orang tua Nak Yosef, orang tua dari semua, bukan Nak Yosef aja, dari kakak, apanya Pak Yosef, adiknya dan sebagainya. Dan juga hormat pada saudaranya, papa mama juga, semuanya harus dilakukan dengan etika yang baik, agar kiranya nanti membina rumah tangga itu baik, mendidik anak selanjutnya juga lebih baik. Saya sudah lepaskan kamu ya Nak Widya, bahwa hari ini bukan milikku, sekarang sudah milik Nak Yosef, tinggal melanjutkan acara selanjutnya. Tabah menghadapi apapun, tidak perlu dalam ucapan kata-kata yang tapi dengan sikap sopan, etika harus dijaga. Itulah cermin manusia yang bijaksana, baik untuk semua saudara kita atau juga menyayangi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kerja dengan tulus, kerja dengan baik, dan selalu memberikan kehormatan antara suami dan istri nanti dengan baik. Terima kasih, itu saja saya serahkan kepada Bapak, Ibu, papanya Yosef. Anak saya mudah-mudahan bisa diajak sebagai keluarga yang baik sehingga menjadi keluarga yang bahagia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan acara berikut dan berikutnya lebih lancar. Selamat datang. Ada sesi untuk foto keluarga. Nah, Yosef dan Widya juga nanti bisa dibagi. Kalau di kami ini dibagi buat yang kita sudah semuanya, paling nanti dikasih sepupu Widya itu belum seperti itu. Rambutnya jatuh nggak nih? Dibiarin aja udah berdiri aja. Kalengnya kurang. Diserahkan ini dari Widya untuk Yosef, dari keluarga Widya untuk Yosef, diterima dengan baik, nanti bisa diambil, menyusul berikutnya diambil ya.
Sudah diterima oleh keluarga dia, apa yang dibawa sudah diterima lamarannya, jadi tidak sah. Dia menuju pada jenjang berikutnya sebagai calon dari DPR. Terima kasih sekali lagi.